Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BK Sahabat kita. Baik, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Langsung saja. Pengertian tentang komunikasi. Kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, mulai antar teman atau pribadi, kelompok, organisasi atau massa. Kalau lebih teliti lagi, banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai. Misalnya, tercapainya kesepahaman, bertambahnya informasi, perubahan sikap pada teman atau orang lain. Komunikasi pada prinsipnya adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. Pertama adalah komunikator. Itu adalah orang yang menyampaikan pesan, dan pesan itu sendiri adalah ide atau informasi yang disampaikan. Kemudian media adalah sarana komunikasinya, dan komunikan adalah audien, pihak yang menerima pesan. Dan umpan balik adalah respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Jadi ada hasil ya dari antara komunikasi kedua belah pihak, akhirnya mendapatkan suatu umpan balik. Dalam kehidupan nyata, mungkin ada yang menyampaikan pesan atau ide, ada yang menerima atau mendengarkan pesan, ada pesan itu sendiri, ada media, dan tentu ada respon berupa tanggapan terhadap pesan. Secara ideal, tujuan komunikasi bisa menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan. Fungsi komunikasi. Yang pertama adalah membangun konsep diri, sedangkan konsep diri itu sendiri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Kemudian eksistensi diri atau pengakuan. Eksistensi itu adalah pengakuan. Banyak orang yang ingin mendapatkan pengakuan, salah satunya menggunakan media komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media online dan kelangsungan hidup. Kemampuan dalam mempertahankan hidupnya dan menjaga keturunannya supaya tetap lestari. Karena manusia sebelumnya mendapatkan jodoh atau pasangan, pasti diawali dengan yang namanya komunikasi yang baik antara dua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya, memperoleh kebahagiaan. Komunikasi antar keluarga, teman, saudara, guru, dan lain sebagainya, jika terjalin dengan baik, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Karena komunikasi yang positif akan menghasilkan pemikiran yang positif juga. Dan yang terakhir adalah terhindar dari tekanan dan ketegangan. Terjadinya komunikasi antar manusia yang baik mampu meluruskan informasi-informasi yang kurang valid langsung dari sumbernya, sehingga komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk memberikan klarifikasi suatu masalah. Yang selanjutnya, kebiasaan positif dalam berkomunikasi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada,
serta dengan siapapun kita berkomunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku positif secara spontanitas di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, refleksi, gerakan fisik, tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata, "Iye" atau "iya", dan lain sebagainya. Dalam bentuk gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara atau orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan bawah perut, lirikan mata, gerakan tangan, gerakan alis, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan lain sebagainya. Dalam bentuk bahasa tubuh, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan posisi mulut dan bibir tersenyum simetris dan lain sebagainya. Ini dalam bentuk komunikasi nonverbal ya, kalau berbicara dengan gerak tubuh manusia. Kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Dalam penyataan kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada, serta dengan siapapun kita berkomunikasi, sering atau kadang-kadang terjadi pembiasaan sikap perilaku positif secara spontanitas di saat diri kita berkomunikasi dengan orang lain. Pembiasaan dapat terjadi dalam bentuk verbal, refleksi gerakan fisik, tampilan bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Dalam bentuk verbal, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya spontan kita berkata, "Alah, kayaknya," ini biasanya yang anak gaul zaman sekarang gitu ya, dan lain sebagainya. Dalam bentuk gerakan fisik, misalnya di saat kita berbicara atau orang lain berbicara, biasanya kedua tangan spontan pindah atau bergerak atau berada pada bagian depan perut, seperti tadi ya. Dalam bentuk bahasa tubuh, misalnya di saat orang lain berbicara, biasanya secara spontan, posisi mulut bibir tersenyum simetris. Ini kebiasaan buruk dalam berkomunikasi. Di situ disinggung jika ada bahasa verbal yang mengatakan "Allah, gayanya" itu sama saja dengan seperti kita menyemelekan orang lain. Kadang-kadang komunikasi seperti ini nantinya pada saat akhir komunikasi bukan komunikasi yang kita dapatkan, tapi malah menyakiti orang lain, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana menjadi pembicara efektif? Ada 3 macam perilaku berbicara dalam berkomunikasi, ya. Perilaku agresif, perilaku pasif, dan perilaku asertif. Yang pertama adalah perilaku berbicara agresif, adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi, keras, kasar. Si pembicara tidak tertarik akan apa yang dikatakan pendengar. Selanjutnya, perilaku pasif adalah kebalikan dari agresif. Si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicaranya, cenderung berbicara secara halus, khawatir melakukan kesalahan. Kemudian, sedangkan perilaku berbicara asertif adalah berbicara secara langsung, jujur, dan berorientasi pada tujuan, menggunakan kemampuan mendengar aktif. Perilaku asertif cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang, saling menghormati dan saling memuaskan kepentingan lawan bicara. Pentingnya memperhatikan pesan dalam komunikasi. Suatu kesalahan yang sering terjadi pada setiap pihak di saat proses komunikasi sedang berlangsung sehingga menyebabkan komunikasi itu tidak efektif adalah tidak memperhatikan pesan dengan baik ketika orang lain atau pihak pertama sebagai pembicara. Kesalahan ini terjadi hampir dialami oleh setiap orang, terutama bila mana dalam kondisi tidak kondusif, misalnya karena suasana bising, menghayal,
kondisi lapar, tidak sehat, dan seterusnya. Bila mana hal terjadi, maka kemungkinan banyak pula konsekuensi yang terjadi, antaranya merasa kecewa, tidak dihargai, dan hubungan kurang harmonis, dan seterusnya. Anda sendiri bisa bayangkan kemungkinan konsekuensi apa saja yang akan terjadi bila mana suatu pesan dalam komunikasi tidak diperhatikan dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Bagaimana membangun sebuah komunikasi efektif tersebut? Berikut beberapa hal yang sebaiknya jadi pertimbangan untuk dikembangkan. Yang pertama adalah kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan selera busana. Yang pertama adalah kontak mata. Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara yang baik adalah menatap lawan bicara dan mengambil jeda untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah satu cara yang membantu untuk menciptakan kesan baik pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata sepanjang pembicaraan agar lawan bicara Anda tidak merasa diabaikan. Ya, kita sering juga mengalami sebuah komunikasi antara dua belah pihak. Kalau ada teman kita memberikan informasi kepada kita, berkomunikasi dengan kita, kalau teman itu tidak melihat ke kita juga kadang akan merasa tersinggung, gitu ya. Dan ekspresi wajah. Wajah merupakan cermin kepribadian individual. Ekspresi wajah mengungkapkan pikiran yang sedang melintas pada diri seseorang. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkap keramah tamahan dan kasih sayang. Mengangkat alis mata menunjukkan ekspresi heran. Semua emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam emosi yang berbeda yang tergambar di wajah. Jadi saat melakukan komunikasi, tunjukkan ekspresi bahwa Anda tertarik dengan bahan pembicaraannya. Jadi jangan terkesan cuek ya, agar nanti komunikasi bisa berjalan dan mendapatkan hasil yang benar. Dan yang ketiga adalah postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh saat berbicara mesti dikoordinasikan dengan kekuatan meyakinkan diri Anda. Mereka bisa jadi semacam tambahan untuk cara efektif yang dapat ditangkap secara visual daripada secara verbal. Sebagai contoh, menundukkan kepala menunjukkan penyelesaian pernyataan, mengangkat kepala menunjukkan akhir pertanyaan, terlalu sering menggerakkan bagian tubuh, mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan. Untuk itu, perhatikan gerak-gerik Anda saat melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Dan itu sebagai penunjuk bahwa siap apakah Anda dalam komunikasi tersebut. Kalau kita sering banyak gerak, ya tadi disinggung bahwa yang banyak gerak itu mengungkapkan sedang bergegas atau kebingungan tadi, menunjukkan kalau kita tidak siap dalam komunikasi yang sedang terjadi tersebut. Dan selera berbusana. Busana memiliki tugas penting dalam menimbulkan kesan. Orang yang berbusana sesuai dengan struktur tubuh mereka nampak lebih menarik. Penampilan fisik seseorang dan busana yang dikenakan membuat dampak pasti pada proses komunikasi. Kita semua berbusana dan mungkin banyak di antara kita tak terlalu memperhatikan. Namun hal kecil ini memiliki peran untuk sebuah efektif. Jika kita memperhatikan bagaimana cara berbusana, hal ini akan memperbaiki kemampuan komunikasi kita. Kemudian komunikasi efektif.
sangat layak Anda perhitungkan dalam membangun karir Anda. Dengan komunikasi yang baik, tentunya akan mendukung segala aktivitas kerja yang kita lakukan. Bidang pekerjaan, komunikasi seperti presenter dan sejenisnya sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita berkomunikasi dalam menyampaikan sesuatu. Banyak faktor yang dapat membuat apa yang akan kita sampaikan menjadi lebih berkualitas, seperti kesiapan mental, penguasaan bahan, kelengkapan sarana pendukung, serta hal-hal lainnya. Ada kalanya Anda merasa nervous, hingga untuk melakukan sesuatu, Anda malah kehilangan percaya diri. Ikut tips dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah gunakan kalimat seefektif mungkin. Selanjutnya, jangan mengungkapkan pengulangan ide pokok bahasa. Jangan berbicara terlalu lambat, hindari gemaman yang terlalu sering, dan hindari humor yang tidak perlu. Pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Uraikan isi pembicaraan dengan kalimat efektif dan langsung mengena pada sasaran. Hindari mengungkapkan informasi detail yang kurang relevan. Seperti, tadi sebelum menuju tempat ini, saya bertemu family saya di suatu tempat. Biasanya lawan bicara Anda tidak akan peduli dengan informasi yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan. Hindari penggunaan video, bahasa yang kurang atau tidak dimengerti calon pendengar Anda. Ya. Jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasa. Jika Anda ingin mengungkapkan ide, entah pada bos atau dalam suatu rapat, ketahui lebih dahulu apakah ide tersebut sudah pernah diungkapkan oleh orang lain. Jika sudah, lebih baik Anda tidak usah mengungkapkannya, karena umumnya orang lain akan tertarik mendengarkan pengulangan sebuah ide. Ya, karena umumnya orang tidak akan tertarik mendengarkan pengulangan sebuah ide dalam presentasi atau analisa. Usahakan tidak terjadi pengulangan kalimat-kalimat yang merupakan teori ataupun kesimpulan. Aturlah urutan penyampaian agar lebih fokus saat penyampaiannya. Dan jangan berbicara terlalu lambat. Tutur kata yang terlalu pelan dan lambat hanya akan membuat lawan bicara Anda bosan dan tidak sabar. Lagi pula, gaya bicara Anda yang terlalu pelan akan mengesankan Anda ragu-ragu dan tidak percaya diri. Karena itu, bicaralah dengan nada yang optimis dan penuh percaya diri. Namun, yang patut kita ingat, bukan berarti Anda harus berbicara secara cepat tanpa ritme. Anda harus pandai menentukan ritme bicara, di mana harus berbicara dan di mana harus berhenti. Ritme yang tepat dalam berkomunikasi tentunya didapat setelah Anda sering melakukan latihan atau pengalaman orasi yang cukup. Hindari gumaman yang tidak sering. Hindari gumaman yang terlalu sering. Gumaman yang terlalu sering hanya akan mengganggu pembicaraan Anda. Lagi pula, lawan bicara Anda akan merasa lelah menunggu kapan pembicaraan Anda selesai. Sebisa mungkin, minimalkan atau hilangkan gumaman seperti gitu ya, yang sering kadang dilakukan pada proses komunikasi antar teman, bisa ya ngomongin antar atasan dan sebagainya. Hal ini juga akan mengurangi respek calon pendengar Anda karena Anda dinilai tidak menguasai materi pembicaraan. Ya, karena gumaman seperti tadi menandakan bahwa kita tidak siap dalam proses komunikasi yang kita jalani saat ini, gitu ya. Dan yang kelima, hindari humor yang tidak perlu.
Melontarkan humor memang sah-sah saja untuk menyadarkan suasana. Namun, Anda harus tanggap membaca suasana setelah Anda mengungkapkan humor. Apakah lawan bicara Anda benar-benar terpancing tertawa atau tertawa dengan terpaksa? Atau bahkan menunjukkan wajah yang terganggu dengan humor Anda. Jika lawan bicara Anda tidak tertarik dengan humor Anda, teruskan pembiraan kembali. Yang kelima, hindari humor yang tidak perlu. Melontarkan humor memang sah-sah saja untuk menyadarkan suasana. Namun, Anda harus tanggap membaca suasana setelah Anda mengungkapkan humor. Apakah lawan bicara Anda benar-benar terpancing, tertawa atau tertawa dengan terpaksa, atau bahkan menunjukkan wajah yang terganggu dengan humor Anda. Jika lawan bicara Anda tidak tertarik dengan humor Anda, teruskan pembicaraan kembali. Jangan memaksa lawan bicara untuk menertawakan humor Anda yang telah gagal agar tidak garing ya. Dengan mempelajari dan melakukan tips di atas, Anda dapat berkomunikasi secara efektif sekaligus melatih diri Anda menjadi pribadi yang efektif. Ingat, keefektifan diperlukan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Tips komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah memecah masalah ketika kita mengalami konflik secara internal maupun secara eksternal. Komunikasi membawa kita pada perubahan yang lebih baik. Seorang komunikator yang lebih cenderung mampu membentuk opini publik maupun menggerakkan massa, mampu mengendalikan situasi dan mampu mengeksekusi sebuah gagasan menjadi sebuah realita. Seorang komunikator yang baik sangat disegani oleh lawan maupun kawan. Seorang komunikator yang baik sangat diperhitungkan dalam berbagai tatanan. Komunikasi yang baik telah melahirkan beberapa penulis yang luar biasa. Komunikasi yang baik telah melahirkan pembicara-pembicara besar. Hampir semua masalah dalam kehidupan manusia cenderung berakar pada masalah komunikasi. Ketidaksanggupan untuk menerima kekurangan orang lain, ketidaksanggupan untuk menerima hal buruk orang lain, bahkan ketidaksanggupan menerima kekurangan diri. Jika ingin mengubah hidup, maka kita hanya perlu memperbaiki komunikasi kita. Bagaimana cara komunikasi yang baik? Berikut tips cara berkomunikasi yang baik. Nah, yang pertama, kenali konsep diri Anda. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan Anda. Kemudian yang ketiga, terapkan tujuan. Agar apa? Agar nanti komunikasi bisa satu arah. Ya, agar nanti komunikasi yang kita jalani saat itu tidak menjurus ke hal-hal yang lain. Jadi kita fokuskan dalam satu arah. Kemudian gali manfaat dari komunikasi yang akan terjadi. Dengan berantusias menggali manfaat saat berkomunikasi yang sedang berlangsung akan menambah wawasan kita tentang topik tersebut. Ya, tadi kita harus menggali terus informasi yang saat ini sedang kita komunikasikan. Buat draft pembicaraan. Nah, ini dengan membuat perancangan atau konsep pembicaraan dalam suatu proses komunikasi akan bermudah dalam mendapatkan manfaat dari komunikasi tersebut karena komunikasi yang kita jalani terarah. Baik, menguasai topik pembicaraan. Sebelum membuka topik komunikasi, pastikan kita menguasai topik tersebut terlebih dahulu agar tidak salah dalam penyampaian
dan menjadi informasi yang hoax nantinya gitu ya, karena komunikasi yang kita sampaikan biasanya kan dikonsumsi oleh publik nantinya. Dan ada perbedaan pendapat, kita saling menghargai pendapat dalam sebuah forum atau dalam hal yang lainnya itu sangat penting sekali agar kita mampu menghindari konflik-konflik nanti yang terjadi dalam perbedaan pendapat itu sendiri. Dan yang kedelapan adalah menahan diri untuk menguasai pembicaraan. Jangan merasa benar dan bisa, karena setiap orang memiliki cara pandang dan berpikir yang berbeda gitu ya. Dan yang kesembilan, pertahankan kontak mata yang tadi sudah dijelaskan di awal. Dan yang 10, empati terhadap situasi dan kondisi klien. Untuk menunjukkan kepedulian, komunikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dua belah pihak. Sangat penting sekali ya, menunjukkan kepedulian kita kepada klien tersebut. Nah, atur dan manajemen nafas. Jangan tergesa-gesa bicara jika kondisi nafas sedang tersengal-sengal, agar ritme nada bisa dipahami dengan baik. Kemudian kontrol postur tubuh, bisa dengan kondisi tegap dan siap. Jangan menunjukkan bahwa tubuh kita sedang sakit ataupun loyo gitu ya, karena nanti akan berpengaruh dalam proses komunikasi kita. Gunakan bahasa nonverbal yang seperlunya tadi ya, nonverbal dengan seperti gerak tangan, kemudian gerak mata, gerak kepala, gerak tubuh dan sebagainya. Gunakan seperlunya. Yang penting komunikasi verbal kita tersampaikan dengan baik. Karena nonverbal itu hanya sebagai pendukung saja. Karena gerakan nonverbal yang tidak sesuai nanti akan menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Dan yang 14 adalah gunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Usahakan kalau kita bicara dengan orang lain ataupun orang baru, pastikan kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Dari penggunaan kata-kata yang mungkin susah untuk diartikan gitu ya. Dan yang 15 adalah serahkan perbincangan dengan humor segar. Jadi di sela-sela komunikasi juga kita bisa sisipkan canda-canda tawa di dalam komunikasi yang kita jalankan itu. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi adalah materi tentang komunikasi efektif. Terima kasih untuk semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi bahan referensi untuk kita semuanya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya, atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan jangan lupa share. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.